brandingan kaos khas Surabaya yang itu bisa diangkat juga. Ngikut dipromosikan sama Mas Hendy ya. Sekarang itu kan kesannya kayak terpisah nih Mas. Artinya begini, kalau yang dikelola sama Pemkot itu kesannya kayak yang generasi kolonial. Gimana caranya saya harus mendesain, nanti bisa terus pokoknya dibungkus ya wes, tapi dijual gitu. Nah, menurut saya sentra kuliner nggak bisa hanya jalan sendiri, harus dikombin dengan sentra kreatif juga. Nggak cenderung monoton hanya sekedar mungkin gerobak PKL, meja makan, kursi dan tenda gitu. Tapi harus dikreatifkan. Ya dibuat sisi sentuhan zaman now-nya lah. Ini bisa kolaborasi membuat Mas ini jadi konsultan juga boleh. Suami idaman kan? Kali ini saya pakai sapaan mantul karena masih bareng sama Mas Hendy Setiono. Sosok yang luar biasa kalau kita bicara tentang entrepreneur, wirausahawan yang tentu saja kita bicara bisnis kuliner. Nah, di Surabaya, Mas Hendy, kita mau ngobrolin mungkin nggak sih Surabaya ini jadi wisata kuliner, punya wisata kuliner. Sejauh ini saya belum nemu sih. Ini tadi bos kita, produser dari acara ini Mbak Arita bilang kalau Thailand, dia sukanya ke Thailand soalnya. Food street itu banyak banget, bahkan sampai di kota Surabaya dari berbagai macam negara food street itu ada. Tapi kita tuh kayaknya masih minim banget untuk wisata kuliner. Sebenarnya justru potensinya gede banget, jadi bisa banget kalau Surabaya maksudnya dijadiin kota kulineri gitu ya, wisata kulinernya jalan bisa banget. Kenapa? Karena Surabaya itu dua, makanan tradisionalnya terkenal, pilihannya banyak, kemudian rasanya juga enak. Yang kedua, makanan ya ibaratnya makanan versi kekiniannya lah, itu juga banyak banget yang lahir dari Surabaya gitu. Nah, sehingga kalau dikombinasikan antara menu tradisional khas Surabaya dengan menu-menu yang versi milenial yang tren sekarang itu digabungkan dan dikemas dengan satu kemasan yang menarik, wah itu jadi tujuan orang datang ke Surabaya sih menurut aku. Bentar, kalau kita list yang tradisional apa aja nih, yang kekiniannya apa nih? Jadi kalau ya Surabaya kan terkenal ya rujak cingur, gado-gado, ya semualah kita nih, rawon, soto, bebek, itu kan favorit banget. Nah, kemudian makan-makanan yang lahir dari Surabaya, ya contoh misalnya merek-merek yang kita jalani kayak ikan, kebab dan sebagainya. Sebenarnya mereka menu bukan tradisional Surabaya, tapi lahir dari Surabaya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi branding-brandingnya Mas Hendy ini dari Surabaya asli, area Surabaya, lahirnya juga di Surabaya, ikan, kebab juga. Benar. Jadi bayangin kalau ada, sekarang udah bagus sih, maksudnya ya Pemkot Surabaya kan juga udah sering bikin melaku nang Tunjungan. Ada pasar malam Tunjungan pasar juga malam ya. Tunjungan juga. Nah, konsep tersebut sebenarnya sudah cukup berhasil menarik market. Tapi sayangnya kan itu cuma di insidental momen-momen tertentu. Ya, kalau pas lagi 17-an, lagi Hari Pahlawan atau apapun itu ya. Nah, bayangkan kalau tenannya benar-benar dikurasi, tenannya benar-benar dipilih antara yang punya brand dengan teman-teman yang basicnya mungkin dia secara branding belum terlalu kuat, tapi produknya enak banget gitu. Dia ya ibaratnya pelaku UKM yang juga dikasih panggung yang sama dengan teman-teman yang sudah punya brand nih. Nah, di satu space, di satu wilayah yang dikemas juga dengan milenial, dan spot-spot ini ya bayangkan tersebar, misalnya Surabaya Timur ada, Surabaya Barat ada, Selatan ada, Surabaya Pusat ada, sehingga orang kalau mau berkunjung ya bisa manfaatkan ke sana. Sekarang ini kan banyak tuh dari melalui dinas-dinas Pemkot itu kan ada yang kurasi, tapi memang munculnya di pameran-pameran sih Mas Hendy. Sayang banget, dan kebanyakan ya ini menurut pandangan saya ya, yang diangkat itu ya memang nggak salah juga, mungkin prinsipnya memberdayakan warga sekitar dan sebagainya. Itu juga boleh, tapi ya tetap ada proses seleksi dan di-upgrade. Di sisi apa? Ya kemasannya, brandingnya, kemudian di sisi ya tampilannya, sehingga membuat appealing, nggak cuma rasa enak aja, tapi ngeliat fotonya tuh, ngeliat videonya itu, wah gue mau nyoba nih gitu. Kayak gitu tuh kan susah tuh ilmunya Mas. Kayaknya butuh, saya nggak tahu, butuh tim kayaknya yang kayak begitu. Atau sebenarnya itu template sih, maksudnya bisa di copy paste. Jadi ya formula-formulanya bisa di copy paste yang bisa diterapin di all business. Itu akhirnya bisa seperti Singapura. Itu akhirnya bisa seperti ya tadi yang diceritain di Bangkok, di Thailand juga. Kenapa? Karena mereka sudah sadar branding. Karena kalau rasa enak itu udah wajib.
konsumen akan membeli kembali dan bisnisnya menjadi sustain. Kalau nggak enak pasti nggak akan datang lagi kan. Tapi gimana orang mau datang? Gimana orang mau menviralkan? Gimana biar konsumen mau nyobain? Nah itu butuh kemasan brandingnya tadi. Sekarang itu kan kesannya kayak terpisah nih Mas. Artinya begini, kalau yang dikelola sama Pemkot itu kesannya kayak yang generasi-generasi kolonial. Saya nyebutnya gitu ya, karena mungkin menggunakan bahasa milenial kolonial, atau mungkin kaum ibu-ibu lah. UKM itu kaum ibu-ibu begitu kan, ada pameran. Nah, dengan era digital sekarang ini kan kaum ibu-ibu ini kadang-kadang agak kesulitan nih Mas. Mereka kadang-kadang juga mengeluh, gimana caranya saya harus mendesain, nggak ngerti desain, terus pokoknya dibungkus ya wes tapi dijual gitu Mas Hendy. Itu sebabnya menurut saya sentra kreatif nggak bisa, sentra kuliner nggak bisa hanya jalan sendiri. Harus dikombin dengan sentra kreatif juga. Di mana bayangin kuliner yang enak, yang dimasak sama ibu-ibu ya dari masakan rumahan, dikemas dengan nuansa kreatif, yaitu menjadikan bisnisnya bisa berkembang. Ya sehingga peluang tersebut bisa dikombinasikan, nggak hanya di sisi kulineri aja, tapi di sisi kreativitas. Kemudian kontribusinya apa? Kalau bisnisnya sukses, bisnisnya jalan, pemasukannya banyak, ya pasti kan ada kontribusi di sisi membayar pajak, ada kontribusi di sisi membayar pajak PP1, restoran dan sebagainya. Sehingga semakin maju usaha yang dikelola ibu-ibu tadi, ya semakin berkontribusi juga buat ya negara. Perekonomian kota Surabaya juga berarti ya. Anak-anak muda mau nggak sih Mas untuk berkolaborasi dengan yang mungkin katakanlah ibu-ibu yang ya kita tahu eranya beda, anak-anak muda dengan era digital, ibu-ibu yang mungkin dengan konvensional, ini bisa tidak itu dikolaborasikan? Harus dibuat platformnya, menurut aku ya. Artinya kalaupun ada satu sentra kuliner atau berapa sentra kuliner di Surabaya yang mungkin misalnya saya ikut terlibat di sisi konsep dan rebranding, saya akan membuat satu platform yang mana platform tersebut nggak cuma hanya men-showcase si pedagang atau penjual makanannya aja, tapi juga men-showcase sisi kreativitasnya. Jadi contohnya ada Alex Surabaya namanya Mas Arif, founder Dus Duk Duk. Dia baru aja terpilih di 30 Forbes Under 30, kreatif banget. Nah bayangin kalau hasil karya dia bisa di-showcase di tempat-tempat sentra kuliner. Jadi pada saat datang ke sana, orang nggak cuma hanya datang makan pulang, tapi datang, wah mau bisa melihat karya yang luar biasa dari kreasi anak muda kreatif Surabaya yang kemudian di-showcase, di foto-foto, diviralkan. Nah itu sebagai salah satu bentuk kombinasi kreativitas yang dihubungkan dengan kuliner. Jadi nggak cenderung monoton hanya sekedar mungkin gerobak PKL, meja makan, kursi dan tenda gitu. Betul. Ya, tapi harus dikreatifkan. Ya dibuat sisi sentuhan zaman now-nya lah. Asik, sentuhan zaman now ini yang masih sangat-sangat kurang, tapi mudah-mudahan ini bisa kolaborasi membuat Mas Hendy jadi konsultan juga boleh nih kayaknya ya. Tapi Mas Hendy, lagi-lagi kita bicara tentang kekhasan kota Surabaya kalau dari sisi kuliner. Karena kadang-kadang juga orang bingung gitu kan, kalau di kota Surabaya mungkin ada banyak makanan-makanan yang menyebutkan kota lain, katakanlah Lamongan, Madura, dan segala macamnya. Itu apakah bisa kita katakan nanti juga menjadi bagian kekhasan kota Surabaya atau tidak, Mas? Sebenarnya nggak boleh terlalu idealis. Bisnis itu harus fleksibel. Usaha kuliner juga harus fleksibel. Kenapa? Ya namanya Surabaya, ibu kota Jawa Timur, pasti makan makanan sekitar dari Malang, dari Lamongan, dan daerah Madura dan sebagainya, itu semua juga pasti masuk. Ini ada pesan tempat yang disarankan untuk jadi sentra kuliner di Surabaya. Terima kasih, kenapa nggak ngomong langsung sih? Kayak ini aja, kayak di studio aja pakai kertas. Tempat yang disarankan untuk sentra kuliner, Mas? Tempat sentra kuliner sebenarnya banyak loh aset-aset ya Pemkot yang idle yang bisa dimanfaatin, dan harus berpikirnya out of the box. Ya, gimana misalnya? Boxnya biasanya nggak ada soalnya. Boxnya nggak ada, kan? Nggak ada, jadi bukan out of the box lagi. Benar, contohnya nih, ini Jalan Semolowaru. Ini bagus banget marketnya. Jalan Nginden Semolo ini ada 3 kampus, banyak anak mudanya, tapi nggak ada tempat makanannya, tapi sendiri-sendiri, belum ada satu sentra kuliner sendiri. Bayangin kalau di kantor kecamatan, kantor Pak Lurah dan sebagainya, itu bisa dibuat satu tempat yang menarik, yang kekinian, yang jadi nggak cuma jadi kantor administrasi aja,
tapi mengenerate revenue, mengenerate traffic di sisi konsumen datang untuk menikmati ya produk-produk retail atau makanan yang ada di sana. Contohnya, jadi lokasi-lokasinya di mana? Ya asetnya banyak, strategis, tinggal dipilih aja kantor ya kelurahan, kecamatan yang strategis, yang bagus, tempatnya luas, representatif, bisa kita build untuk pusat kreatif kulineri Surabaya. Banyak juga tanah-tanah yang mungkin kosong yang dari aset Pemkot bisa dimanfaatkan. Bener banget, ya, bener banget, ya dan dikelola secara kreatif juga oleh ya pihak-pihak yang memiliki karena banyak di Surabaya ya kita sebut ya misalnya contohnya Ayola Eatery itu kan sebenarnya sudah memberdayakan PKL, bisnis modelnya memberdayakan PKL yang dikemas kreatif, dikemas seperti zaman sekarang dan ternyata rame, sukses. Daripada susah-susah kita template-nya kayak Ayola aja dibikin di lokasi-lokasi lain dengan tenan-tenan yang karakternya memiliki karakter yang sama. Suami idaman kan? Kenapa saya sebut begitu? Karena promosinya tuh nggak jauh-jauh. Promosi untuk diri sendiri dan promosi dari Mbak Irma sebagai istri tersayang. Luar biasa Mbak Irma, salam dari sini. Nanti kapan-kapan ngobrol sama Mbak Irma sebagai pemilik dari Ayola. Karena Ayola itu mungkin juga sudah terkenal di kalangan anak muda. Betul. Gitu ya. Jadi itu dan PKL berhasil kan ya? Itu PKL yang dikumpulkan oleh Mbak Irma juga. Bayangin, itu PKL yang nggak terlalu terkenal, tapi enak banget. Nah, tapi begitu dikumpulkan di satu tempat dan semua makanannya enak, nggak ada yang fail lah istilahnya. Orang datang ke sana itu udah tergaranti mau makan enak, murah, kemudian traditional food ada di Ayola. Nah, tapi di sisi lain juga ada menu-menu makanan yang kekinian kayak ayam geprek, iga dan sebagainya yang di sektor lain. Jadi yang sisi lain yang konsumen pada saat datang dia punya pilihan tradisional bisa, kekinian bisa. Itu contohnya. Tapi sebenarnya bisa dikombin dengan ya art creativity arek-arek Surabaya juga. Misalnya brandingan kaos khas Surabaya yang itu bisa diangkat juga. Ngikut dipromosikan sama Henry ya. Ya itu gimana kok on the right spot, jadi jualannya nggak harus ya buka toko sendiri ya, kita ada buka misalnya showcase atau booth pameran di lokasi-lokasi yang trafficnya udah banyak milenial, lebih gampang nge-twist. Oke, jadi kalau bicara tentang kuliner sebenarnya apa yang paling utama yang harus di taste-nya kah? Karena tadi Mas Andi bilang lokasi juga menentukan apa yang paling utama kalau kita bicara wisata kuliner. Menurut saya makan Surabaya itu enak. Jadi saya nggak perlu meragukan sisi rasa. Karena kalau nggak enak nggak mungkin bertahan bisnisnya. Gitu ya. Jadi bukan faktor enak, tapi di sisi storytellingnya. Di sisi gimana kita meng-create bahwa di Surabaya ada satu sentra kuliner baru berbeda yang nggak harus brandingnya itu seolah-olah dari ya Pemkot atau dari government, tapi dibuat seolah-olah ini memang sesuatu yang organik, memang muncul gitu, mengumpulkan kuliner-kuliner terbaiknya di Surabaya ada di sini. Dan itu akan menjadi satu kebanggaan sendiri kalau kita bisa ada di sana. Kenapa? Pada saat misalnya ya secara usaha dia 3 bulan berturut-turut penjualannya paling sepi, bisa tergantikan dengan si tenan lain yang baru yang dia akan berlomba-lomba supaya ada di situ terus misalnya. Sisi kreativitasnya juga dimunculkan. Oke, berarti kalau zaman sekarang udah kita nggak bicara rasa lagi karena itu udah pasti teruji begitu ya. Benar. Tapi gimana dikreatifkan sesuai dengan selera dari pasar. Selera marketnya. Dan sebenarnya gini, gampang kok. Ya gimana ya, maksudnya karena makanan Surabaya udah banyak yang traditional foodnya, kalau kita bisa nge-twist aja satu aja misalnya. Ya contoh deh bebek gitu ya, yang salah satu yang berhasil kelahiran dari Jawa Timur misalnya bebek Sinjai, di Bali bebek-bebek lain yang ada atau bebek Arisa dan sebagainya. Mereka berhasil kenapa? Karena ya, nggak cuma rasanya yang enak, tapi secara brand berhasil dibangun, story-nya berhasil diangkat. Kalau ngambil contoh ikan yuk. Ikan juga sama, kebetulan kita mengkombinasikan di sisi menu-menu yang sudah umum seperti nasi sambal ikan, tapi ditwist dengan kemasan modern, sentuhan-sentuhan milenial, itu yang bikin akhirnya alhamdulillah diterima dengan baik. Oke, mudah-mudahan ini bisa memunculkan semangat kolaborasi ya. Yoi. Antara Pemkot dengan teman-teman milenial dan juga mungkin dari pelaku-pelaku UMKM supaya bisa menggairahkan atau memunculkan wisata kuliner yang ada di kota Surabaya. Saya rindu kan cuman baca Taiwan food street, Chinese food street dan segala macamnya. Saya rindu Surabaya food street gitu kayaknya itu ada dia. Setiap saat ya, nggak cuman harus terwujud. Dulu itu sebenarnya ada, ya mungkin zaman aku masih
kuliah dulu ya, namanya Kya-Kya di Kembang Jepun. Oh iya, ada Kya-Kya di Kembang Jepun. Kya-Kya itu format yang menurut saya cukup berhasil. Artinya kalau bisa di rebranding lagi, bisa di re-storytelling lagi, bisa dibentuk konsep yang lebih baik lagi, saya pikir konsep seperti itu bisa jalan. Karena apa? Sudah pernah ada, berhasil, namanya Kya-Kya. Bayangkan dengan konsep seperti itu, kalau kita bangunkan lagi dengan sentuhan-sentuhan sekarang, saya pikir akan viral dan nggak cuma arek-arek Surabaya aja yang datang, tapi orang dari luar kota pun juga mereka mau dong ngincip di sana. Mas Edi, thank you ya. Thank you ya, Mas. Mantul. Sukses ya. Sukses juga. Terima kasih untuk materi-materinya hari ini, singkat, padat, jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Oh ya. Subscribe. Terima kasih, jangan lupa subscribe juga. Bisnis, bener ya, YouTube-nya. Fendi Setiano Show. Asik, Oke. mantul.